Kalau saya melihatnya begini, karena UMKM itu kan ada slogannya itu, naik kelas. Pertanyaannya, naik kelas kan identik dengan sekolah. Kalau kamu sekolah harapanmu naik kelas dan kamu tidak berharap lulus, berarti kan kamu di situ-situ aja. Susah maju. Ini hebat menurut aku. Hebatnya di mana? Susah aja bisa maju, apalagi happy. Jadi komisaris, Cak Lontong dinilai bawa angin segar bagi Ancol. Istimewa. Apa? Angin apa yang Anda bawa, Cak? Segar. Saya selama ini dicaci, saya lawan. Saya diejek, saya lawan. Tapi sekarang saya akan diam. Kita kasih solusi. Siap, izin Bapak Komisaris. Hai. Bahasanya begitu. BUMD, BUMN kan begitu. Izin Pak. Keren. Istimewa. Profil Cak Lontong Komisaris Ancol, pelawak jebolan teknik elektro. Oh iya ya. Oh iya ya, masa nggak mungkin nggak tahu. Kan Anda yang kuliah di sana. Iya, Kenapa iya, tiba-tiba? iya. Oh iya ya. Ini makasih loh Cak Lontong. Aku yang terima kasih udah seru banget diundang. Kita mau lihat terobosan-terobosannya seperti apa Ancol sekarang, membuka lapangan pekerjaan atau tidak, revenue-nya berapa. Ya, Seru lah, nanti kita bahas lah. pasti. Nanti akan saya buka semuanya kecuali yang enggak ya. Iya ya, kan emang gitu. Kan emang gitu. Kalau nggak dibuka ya nggak kebuka. Emang begitu. Tapi menurutnya gini, sebenarnya kalau komisaris itu kan jatahnya partai atau Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Ancol. Begini, kalau kata-katanya jatahnya siapa itu sebenarnya itu jadi konotasinya seperti kalau sudah Dukung? apapun itu namanya terus ada jatah. Sebenarnya enggak juga. Jatah itu mungkin orang menganggapnya itu seperti jatah, padahal sebenarnya kan itu keputusan. Kalau misalnya di BUMD itu kan memang BUMD kan milik Pemprov. Jadi sebagai pemilih terbesar, jadi gubernur terutama yang akan menentukan siapa-siapa orang yang akan diberi tugas untuk mengurus BUMD itu gitu. Tapi terlepas dari jatah dan bukan jatah sebenarnya. Cuma kan logikanya kan karena dia sudah membantu, wajar kalau gubernur tersebut adalah menunjuk siapa yang pernah mendukung atau berkontribusi untuk menempati pos-pos komisaris di BUMD kan? Ya kalau dibilang wajar ya memang wajar. Iya. Karena namanya orang sudah membantu, kemudian diberi kesempatan untuk lebih bisa membantu lagi. Iya. Nah makanya kan salah satunya lewat misalnya kalau di Pemprov BUMD ini gitu kan. Tapi itu sekali lagi kewenangan dari Pemprov dalam hal ini gubernur. Dan bukan masalah jatah dan minta jatah, bukan sama sekali enggak sih. Karena saya juga ditempatkan sebagai komisaris di Ancol kan juga ada prosedurnya juga, ada fit and proper test juga. Ada tim yang menseleksi juga. Karena timnya itu justru bukan orang-orang dari Pemprov. Jadi memang tim independen, tim profesional yang dibentuk oleh Pemprov untuk menseleksi orang-orang yang sekiranya akan ditempatkan di BUMD. Gitu. Nanti akan sampai ke sana kok, ini sebagai prolog aja. Sebagai gambaran highlight apa yang mau kita bahas. Tapi terima kasih sekali lagi Cak Lontong udah mau nyempatin hadir karena ini menarik terkait mungkin isu lapangan pekerjaan ya, dan seterusnya gitu ya. Kita bahas dari awal gini Cak. Ini kan industri di kreatif atau mungkin komedi. Ini kan banyak teman-teman yang ada di pelawak tentunya pada masuk ke jalur politik. Denny Cagur, Bang Komeng, Rieke Diah Pitaloka pun juga dari komedi kan. Sebetulnya kan Bajaj-Bajuri kan. Lebih ke aktris ya. Oh iya. Aktris lah dia. Kebetulan dulu kan memang terkenalnya saat naik itu di Bajaj-Bajuri kan. Iya. Dan itu konteksnya kan memang sitkom. Iya. Jadi sebenarnya bukan komedian sebenarnya. Bukan ya. Bukan aktris lah dia. Tapi banyak pasti kan ya. Banyak banget ya. Saking banyaknya nggak sedikit loh itu. Iya kan memang begitu. Banyak emang nggak sedikit. Iya. Nggak sedikit tadi. Jadi ingat barusan sebelum kamera ini nyala ya. Saya jadi inget jokes Anda yang menurut saya masih fresh ya. Cak, ada bisnis nggak? Karena kita bahas bisnis juga dikasih solusi. Oh bisnis kecil-kecilan lah. Apa jualan sempak semut. Gimana? Itu namanya kekecilan. Kecil banget. Bisnis kekecilan bukan bisnis kecil-kecilan. Jadi kalau ngomong bisnis kecil-kecilan itu aku pernah usaha bisnis kecil-kecilan tapi nggak lama tutup. Kok bisa? Karena kalah kecil, kan kecil-kecilan. Berarti yang menang yang paling kecil.
Salah nanya, gue pakai nanya tajemin lagi, kok bisa? Gue udah serius loh. Kok bisa? Kalau besar-besaran yang menang yang paling besar. Kalau kecil-kecilan yang menang yang paling kecil dong. Iya sih, waktu Iya. zaman kita lomba sepedahan Sepeda lambat. Yang paling menang, yang menang yang paling lambat. Tapi beda konteks ya. Ini kan bisnis kecil-kecilan, maksudnya kan kecil, santai, omsetnya nggak terlalu. Di bawah 4,8 miliar omset per tahunnya gitu. Lebih ke apa? Besaran usahanya, bukan masalah siapa yang paling kecil ya. Kan emang itu maksudnya. Ya. Untung sih itu ngerti. Ya emang ngerti. Kan kita emang jalanin begituan gitu. Bagus lah. Iya bagus ya. Bagus lah. Oke, kenapa ini fenomenal terjadi? Komedi-komedi akhirnya pada terjun ke dunia politik, bukan udah pada kaya ya? Nah ini salah satu yang mungkin harus diluruskan juga, walaupun saya juga nggak ngerti motivasi masing-masing ya. Iya. Tapi kalau dibilang tadi bukannya sudah kaya, iyalah. Jadi kesannya masuk politik itu supaya lebih kaya lagi gitu. Terus? Padahal kan saya nggak ngerti pertimbangan mereka, tapi saya itu kamu ya, ini saya. Iya benar. Makin dijelasin. Iya benar. Saya nggak biasa kalau gini tuh lagi mau menekankan sesuatu tuh. Kalau yang Anda sebutkan tadi, orang-orang yang disebut tadi memang terjun di dunia politik. Terjun di dunia politik sebagai politikus. Iya. Jadi dia memang aktif sebagai politikus. Betul. Dan kalau saya sebenarnya bukan. Saya itu bukan. Mungkin kamu mikir saya kader salah satu partai. Pasti. Iya lagi PDIP kan? Saya bukan kader. Oh cuma dukung ya? Pramono Anung. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan waktu pilkada itu kan politik, DKI. Kan? Iya, tapi maksud saya gini, terjun ke politik itu kan banyak hal. Satu yang seperti disebutkan tadi, jadi politikusnya atau jadi partisipannya. Oh iya. Atau orang yang mendukung dalam bentuk lain, itu kan macam-macam. Iya. Nah, kalau saya bukan sebagai kader. Tapi saya bukan kader salah satu partai, bukan. Tapi saya memang punya hubungan yang sangat baik dan dari dulu zaman mulai kuliah itu memang dengan salah satu partai yang kamu sebut tadi, PDI Perjuangan itu. Udah dari zaman siapa waktu itu? Zaman di Surabaya. Tahun? Itu tahun 90-an sudah. Berarti ada kedekatan khusus sama Bu Mega gitu maksudnya? Enggak, kalau di Surabaya dulu almarhum Pak Sucipto dulu kan ketuanya di sana. Kebetulan juga anaknya Pak Sucipto itu temanku kuliah juga di ITS. Terus saya punya kedekatan dengan banyak orang-orang, bergaul dengan mereka. Jadi dulu saya juga sudah membantu saat itu ya, tahun 90-an tuh kampanye di Surabaya, tapi karena saya waktu itu masih kuliah itu udah ikut membantu. Tapi apa korelasinya antara teknik elektro terus tiba-tiba masuk, anggaplah partisipan lah. Tapi kan dunianya industri politik. Kenapa nggak akhirnya pun kalau jadi komisaris pun juga harusnya komisaris PLN dong? Wah ini apa? Ini yang bahwa tidak semua yang dicita-citakan orang itu berjalan sesuai harapan. Oke. Aku dulu masuk elektro ITS kan mungkin bayangannya juga gitu, pengen jadi insinyur, kerja di dunia engineering, terutama di elektrik gitu ya. Telkom atau PLN lah kalau konteksnya BUMN ya. Kalau elektro kan dulu ada telekomunikasi, ada kemudian power harus kuat, itu lebih ke PLN, ada elektronika macam-macam gitu. Saya kebetulan yang harusnya PLN karena saya power. Oh iya. Harus kuat. Memang kuliah itu harus kuat karena kalau nggak kuat DO. Harus kuat. Iya betul. Cool. Harus kuat. Iya betul, harus kuat. Kalau kuliah tuh harus kuat. Ya, kuliah lah. Oh karena ada kata-kata kuli. Iya bener. Soalnya apaan? Iya maksudnya kenapa akhirnya memberanikan diri? Kan kenapa nggak bikin usaha di seputar IT? Nggak gini, aku itu zaman kuliah sudah punya grup lawak. Terus? Lu nggak terus, tapi udah nggak terus. Iya. Udah bubar. Nggak, maksudnya terus, iya apa? Lanjutkan gitu loh maksudnya. Kelanjutannya maksudnya. Iya lanjutannya. Lanjutannya apa? Urusannya sama akhirnya berani terjun ke menjadi tim pemenangan salah satu paslon gitu misalnya. Kalau itu kan
beda lagi, nggak ada urusan dengan akademisnya ya. Tapi saya katakan bahwa saya dari elektro itu bukan ujuk-ujuk ke politik, walaupun dulu saya waktu kuliah sudah bantu-bantu ya. Itu kan karena sebagai mahasiswa saya juga ya aktivis. Anggap aja seperti itulah ya. Apalagi dulu zaman Orde Baru itu kan mahasiswa semangat banget kan dulu gitu. Dulu nggak ada handphone gitu, belum ada. Jadi kalau ketemu ya kopi darat gitu, ketemu langsung, jadi lebih berasa gitu. Nah, karena saya di dunia entertain, lumayan tuh, saya kuliah dulu udah punya program di TV, program komedi sama teman-teman elektro ITS itu. Komedi kampus dulu namanya. Jadi kita tapi nggak kepikiran bahwa nanti akan jadi komedian gitu, nggak kepikiran juga waktu itu ya, karena ada kesempatan ya udah dijalanin gitu. Begitu lulus ya bubar, kerja sendiri-sendiri, termasuk saya dulu lulus kerja dulu saya. Saya ikut Jepang, perusahaan Jepang maksudnya. Iya. Nah, begitu lulus, nah ini bidangnya sesuai dengan ilmu saya tuh, elektro. Saya ngurusin electrical di high-rise building gitu ya, project gitu. Jadi lumayan lah, saya hampir 5 tahun kerja ikut Jepang. Jadi kalau dibanding Indonesia kuatan saya lah. Indonesia aja cuma 3,5 tahun kan di bawah Jepang. Itu saya dijajah. hampir 5 tahun. Itu dijajah, bukan kerja. Itu dijajah. Kuatan saya gitu ya. Lebih lama saya kan. Kalau dijajah juga nggak kuat. Orang kerja. Akhirnya keputusannya ke komisaris, misalnya singkat cerita, itu kan berarti kan duitnya lebih banyak dong dibanding komedi. Waktu di ILK, waktu di syuting-syuting gitu kan episodenya bukan paling ya, gede. Berarti kan kalau ngambil komisaris kan akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan stand up komedi atau apa. Ini harus diluruskan lagi nih. Luruskan lagi. Siap. Komisaris berarti duitnya lebih gede dong. Loh, komisaris kan besar. Coba ChatGPT, berapa gaji komisaris Ancol? Coba cari, biar saya tahu juga. Kan Anda udah tahu, kan masuk rekening. Anda masuk rekening, masih baru tahu nih kita gitu. Coba. Nggak, tapi yang boleh dong kan ChatGPT boleh. Yang perlu saya sampaikan tuh, sebenarnya kalau mau hitung-hitungan ini ngomong duit ya. Asik nih. Kalau mau hitung-hitungan buat seorang seperti saya ya justru lebih besar jadi komedian. Emang iya? Iyalah. Per episode itu berapa kira-kira? Kalau hitungannya per episode, tapi kan sehari kan kamu bisa 2-3 episode. Seminggu berapa kali? Ini kenapa gue dihitung balik tiba-tiba? Kamu kan ini enggak, kamu dalam arti kamu bayangkan. Ini kan per episode nih. Misalnya nih kalau di TV per episode anggap aja ya murah-murahan aja, misalnya satu episode 75 juta misalnya. Itu murah apa mahal? Mahal lah. Oh, berarti nggak sampai segitu memang. Ya udah, emang kenapa dijelasin? Kalau emang nggak, orang kan ngejelasin sesuai yang berdasarkan dia kan. Lah terus 75 juta gaji siapa? Nah, gini, episode siapa? Nggak tahu. Lah kenapa dibahas? Kali ada yang sampai segitu. Iya kan? Bisa jadi. Cuma kan maksud saya waktu kira-kira calon tong misalnya anggap aja nih satu episode misalnya 10 juta nih. Ya boleh. Misalnya kan. Misalnya kalau acaranya itu stripping Senin sampai Jumat, seminggu berapa? Seminggu 50 juta. Iya. Ya kan? Sebulan kali 4 200. Nah, lu pinter hitung-hitungan tuh. Maksudnya iya kan emang itu baru dari TV-nya. Itu baru dari satu program. Kalau kamu misalnya punya lebih dari satu program di TV, 2 misalnya berarti 400 juta. Paling tidak. Itu dari program TV, belum dari off air. Oh iya. Nah, bahkan justru off air lebih gede daripada ngitung episode di TV. Saya kira hampir semua entertainer itu, mau penyanyi, mau komedian, mau apapun, pasti off air jauh lebih gede daripada di TV kan. Ya, terus ngapain? Ngambil misalnya pun jawabannya belum keluar nih ya, misalnya pun komisaris Ancol itu lebih kecil, terus ngapain ke sono? Kan kita pragmatis, mendingan syuting aja. Oh capek gitu, nggak ketemu keluarga. Emang komisaris nggak capek? Ini pertanyaan yang bagus nih. Ini udah gue tungguin, kalau memang ternyata kosong, awas ya Cak ya. Iya. Apa? Jadi Anda berharap saya ada isinya?
Ini yang salah dari awal. Ngapain gue ngundang dong? Lah iya, makanya. Lah iya lagi, lah iya, dibenerin sama dia, dibenerin. Jadi kalau saya tuh melihatnya begini, Coba. bahwa dalam fase kehidupan seseorang, Wah, itu pasti ada progres, ada dinamika, Iya. ada sesuatu yang tidak harus selalu linier iya, dan monoton begitu kan. betul. Bahkan itu direncanakan atau tidak direncanakan. Heeh. Buat saya hampir yakin bahwa teman-teman yang kamu sebutkan tadi, yang komedian atau apapun, yang artis, aktor atau apapun yang sekarang masuk ke dunia politik, mungkin itu juga belum tentu semua membayangkan bahwa mereka goalsnya memang mau ke politik, belum tentu. Wah, terus? Jadi itu berjalan dengan waktu. Kadang-kadang kita itu kan mencari sesuatu yang apalagi nih yang bisa saya lakukan. Orang kan kadang-kadang seperti itu. Tapi kan pragmatis kan, uang tetap kan ibadah, nafkah kan ibadah. Iya betul, nafkah memang ibadah. Tapi kalau kemudian tujuannya hanya uang, itu beda dengan nafkah. Cakep. Beda dong nafkah. Bedanya apa coba? Ngapain nanya saya? Kan Anda yang statement, ya Anda yang lurusin dong. Kadang-kadang tuh saya berstatement tapi belum tahu maksudnya apa gitu ya. Beban ya jadi host nanya ke Anda ya. Enak ya tinggal jawab, abis itu lah kok gitu? Lah nggak tahu, gitu aja udah ya. Tapi menariknya Calontong memang fokus juga loh sama UMKM di Republik Indonesia loh. Tadi beritanya juga banyak loh. Lihat Bener. tuh, saat Calontong soroti UMKM Republik Indonesia, pantesan banyak yang susah maju. Betul. Kenapa, Cak? Kalau saya melihatnya begini, karena UMKM itu kan ada apa namanya, tagline atau slogannya itu. Ya, Naik kelas. Iya kan? Pertanyaannya, kalau kamu naik kelas itu identik dengan sekolah. Ya kan? Orang yang nggak sekolah nggak naik kelas kan? Naik kelas kan identik dengan sekolah. Kalau kamu sekolah harapanmu naik kelas, dan kamu tidak berharap lulus, berarti kan kamu di situ-situ aja. Tapi kan naik. Naik kalau kamu SD terus nggak lulus SD, kamu mau naik kemana? Oh, nggak ada. Nah, karena tagline-nya naik kelas. Cuma kan dari kelas nggak berharap lulus. Kalau lulus langsung di tahap berikutnya. Oh iya, tapi maksudnya naik kelas tuh dari kelas 6 ke kelas 1 SMP. Beda apaan sekolah. Lah beda sekolah kan naik, Cak. Enggak dong, Lah kan pindah naik. itu. Naik, pindah. Lah kan bisa Kalau jadi. di sekolah yang sama dari kelas 1 ke kelas 2 naik. Iya. 2, 3 naik, 3 ke 4 sampai SD Iya. ke 6 naik. Iya, cuma naik kelas ke kelas 1 SMP, Cak. Lah, itu pindah sekolah. Iya Gimana kalau naik kelas kan di sekolah tetap dong. Ya kan. Naik itu namanya lulus. Terus apa korelasinya Anda bilang susah maju tuh? Ya apa? karena nggak berharap lulus, hanya maunya naik kelas. Artinya naik kelas kalau kamu pengennya, orang SD cuma pengen naik kelas, nggak pengen lulus. Oh. Nah, lo mau ngapain? Iya. Harus lulus supaya bisa SMP. SMP pun 3 tahun ya harus lulus supaya bisa SMA. Oh, itu filosofinya. Loh iya, Nah, terus makanya cara lulusnya gimana? Maksud, ayo coba deh, ayo UMKM. Ayo semoga UMKM lulus. Ah, gimana caranya? Nah, itu kan yang bikin tagline. Makanya saya bilang bikin tagline itu yang pas supaya tidak disalahartikan. Ya udah. Artinya apa? Ini walaupun konteksnya komedi kan saya menyalahartikan naik kelas. Jadi tagline-nya yang bener Kenapa apa? Anda nggak maju-maju? Karena targetmu cuma naik kelas, Jadi nggak tagline-nya target lulus. UMKM naik lulus. Diserahkan yang bikin tagline, jangan ke saya. Oh, udah gitu doang tuh. Lah, Caranya biar maju gitu. ya jangan kan- mundur. Ya Allah, cuci muka dulu deh gue deh. Ya, pengen maju jangan mundur, jangan jalan di tempat. Iya, cuma maksudnya kan banyak yang susah maju. Biasanya solusi tuh, abis ngeritik kan solusi. Nah ini Nah, satu hal lagi nih yang Gitu saya dong. cermati dari kata-katamu, susah maju. iya. Ini hebat menurut aku. Hebatnya di mana? Susah aja bisa maju, apalagi happy, seneng. Lu capek banget gue. Iya kan? Iya, maksudnya Susah maju. Kalau happy bayangin tuh, apa nggak lebih maju lagi? Astagfirullah. Iya kalau baru sadar kan? Baru sadar kan? Bukan. Baru sadar kan? Gue dari tadi stres kali, kagak ngeh maksudnya. Susah maju. Ya udah solusinya deh. Apa? UMKM biar maju. Sebenarnya gini, apapun itu
mau usaha dalam bentuk apapun, entah itu bisnis, entah itu entertain, entah itu profesi apapun. Ya. Sebenarnya kuncinya kalau mau maju itu yang pertama satu, fokus. Fokus itu paling penting. Makanya filosofi kalau Anda tahu pedagang-pedagang, terutama kalau kita punya temen orang Padang itu kan terkenalnya kan jago dagang. Ya. Teman-teman kita yang Chinese itu jago juga. Mereka kan rata-rata mereka fokus pada bisnis utama yang membesarkan mereka. Betul. Dan mereka menjadi besar karena fokus. Ya. Setelah besar mereka tidak akan meninggalkan bisnis itu walaupun mungkin punya bisnis yang lain. Ya. Artinya kalau kita pakai peribahasa, ada nggak ya? Nggak tahu. Apa yang kan banyak peribahasa. Tak ada gading yang tak retak. Itu kan ada, itu peribahasa. Iya. Tak apa? ada gading yang tak retak. Sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan. 1, 2 doang. Apaan panjang-panjang. Apa maksudnya UMKM yang urusannya sama peribahasa? Maksudnya biar maju tuh biar ngapain? Peribahasa apa? Ya makanya gini, orang kalau fokus ya tadi sekali mendayung 2, 3 pulau terlampaui. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kita itu bisa satu indikasi bahwa kita maju. Iya. Karena sekali mendayung dengan full kekuatan fokus, akhirnya 2, 3 terlampaui. Cakep. Itu maju. Maju. Tetapi bisa diartikan sebaliknya. Kenapa? Yang mana? Berarti kamu nggak punya tujuan. Lah kan maju. Ya kamu sebenarnya mau kemana sih? Kamu mendayung 2, 3 terlampaui. Ya kalau tujuannya sebenarnya di pulau yang pertama berarti kan kamu kelewatan, nggak nyampe tujuan. Bagus. Nah, tiba-tiba apa tiba-tiba. Ya bagus. Iya kan? Kan filosofinya kan ini kan tujuan pulau kita. Nah, habis itu kan kalau sekali maju dayung 2, 3 padahal marketnya di sini nih. Nah, kebablasan. Berarti tujuan. Oh benar, karena calon tol sudah tahu. Pertanyaannya begini. Ketika Anda mendayung berarti kan kapal Anda itu perahunya baru perahu dayung kan. Ketika Anda kebablasan ini lautnya lebih luas, lebih besar lagi nih. Mampu nggak itu kapalnya? Bisa tenggelam, bisa hancur. Wih, iya benar. Ternyata ada isinya loh guys. Ada, nggak sengaja tapi. Nggak sengaja. Kayak keisi aja. Berarti Anda sebenarnya fundamentalnya apa? Masa nggak sengaja? Ya kan? Saya fundamentalnya itu selalu mengosongkan pikiran supaya semua bisa masuk. Filosofi kosongkan gelas. Ya. Berarti kalau kontribusi di komisaris seperti apa tuh? Maksudnya kalau di Ancol ngurusin komisaris itu kan mantau ya? Berarti nggak ngapa-ngapain dong Anda, nggak ada kontribusinya dong? Bukan nggak ngapa-ngapain, mantau tadi. Ya, mantau itu kan bukan nggak ngapa-ngapain, memantau. Ya, apa? Kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak memantau juga gitu. Oh ya gini-gini ya. Iya. Kalau mantau kan. Iya, cuma maksudnya apa kontribusinya komisaris kan sebagai komisaris itu coba mengawasi kinerja dari manajemen. Pengen tahu saya kalau emang ternyata bukan jabatan politis, calon tong tuh apa kontribusinya hingga Ancol itu revenue-nya 2 kali lipat. Ini sebelum ke arah sana. Apa yang Anda awasi apa gitu? Ya manajemen awas dulu ya. Masa gitu dong. Emang kan negor anak lagi bandel. Apaan begitu negornya? Ya kan dirut. Ya ada di direksi kan ada direksi dirut. Nah, sebagai coba ini memimpin. sekaligus uji kompetensi. Membantah stigma bahwa jabatan politis itu ternyata nggak cuma sekedar bagi-bagi jabatan. Betul. Nah, jadi kenapa saya di Ancol? Itu juga kenapa? Ada alasannya nih. Oke. Karena buat saya kan BUMD banyak nih di DKI itu ada Bank DKI atau 15. Ancol. Nah, kenapa Ancol itu lebih menarik buat saya kalau saya ditugaskan dan saya memilih itu mau masuk ke situ karena saya merasa bahwa di Ancol ini saya lebih bisa berkontribusi daripada BUMD yang lain. Alasannya? Ya kalau ke Bank DKI saya paling jadi nasabah doang. Mau ngapain? Saya akuntansi nggak bisa, manajemen juga nggak jago. Ya kan? Itu kenapa ngatur duit juga nggak terlalu pinter. Jadi kontribusi saya kan minim. Tapi kalau Ancol ini kan ada rekreasi, ada entertainnya. Nah, saya merasa bahwa dengan pengalaman yang mungkin saya miliki, saya lebih bisa memberikan
Arahan. Ya paling enggak ya itu tadi ada sumbangsi saya ke situ. Apa contoh sumbangsinya deh? 3 deh. Misalnya biar Kok sedikit banget. Asik. Ditambahin 10 lah. 30. 30 itu setelah 29 kan? Iya betul. Nggak mesti. Ya 3 coba deh. Coba pengen tahu. Jadi begini. Iya, coba nih. Ini sebagai contoh nih. Iya. Ini nggak jauh-jauh nih. Akhir bulan Juni kemarin. Ya. Kamu tahu pasar seni kan? Tahu lah. Wah hebat loh. Dulu aku sering ngeband di situ. Oh iya? Iya, asik bagus tuh. Wah, pasar seni itu kan sudah lama ya bisa Vakum. dianggap vakum lah. Udah kosong belakangan Iya kan? ini. Iya. Nah, akhir Juni kemarin kita di Ancol mengadakan Jaculture. Oke. Jadi Jaculture Symphony of the Art. Jadi kita pusatkan acaranya itu di pasar seni. Iya. Di situ kita maksimalkan panggungnya, kita datangkan UMKM juga, kuliner dan sebagainya. Kemudian seniman-seniman, pelukis, pematung dan sebagainya untuk di situ. Ini. Nih ada nih. Nah, 19 sampai 28 Juni ini Jaculture. Ya. Ini kita kerjasama dengan Paski teman-teman. Oh. Terus kemudian dari teman-teman Imarindo, ya. itu manajer artis Indonesia itu. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan mereka untuk mengisi panggung itu. Kemudian ada kegiatan kayak Abang None, Cili. Dan akhirnya di bulan Juni kemarin itu pertama kali Ancol secara kinerja itu melebihi wahana-wahana yang lain. Itu pasar seni. Ide dari Anda nih? Pasar seni. Ya ide itu bisa dari siapapun, tapi yang setidak-tidaknya itu belum dilaksanakan di era-era sebelum kita di situ. Iya sih, pakai Paski kan Persatuan Artis dan Komedi Seluruh Indonesia. Bukan. Apa sih? Maaf. Aduh. Maaf. Seniman Komedi Indonesia. Iya, maaf. Ketomongnya Bang Pak Jarwo kan. Ya. Sebelumnya Bang Komeng kan. Bang Komeng Paski Jawa Barat. Iya. Sebelum Pak Jarwo itu Kang Dery. Dari 4 Sekawan. Ya. Namanya kayak saya tuh. Iya benar. Iya. Oh iya, itu berarti gara-gara itu bisa masuk lewat ordal, nggak perlu transaksional, ngundang mereka gitu ya, buat di event ini. Setidak-tidaknya karena ada link dengan teman-teman itu, mereka diberi kesempatan, punya visi bersama bahwa akan kita hidupkan lagi pasar seni seperti masa-masa dulu. Nah, itu terbukti hasilnya kemarin itu ya. Sukses. Ini Jaculture. Kemudian kita mulai hidupkan juga setiap Jumat malam, walaupun ini belum bisa weekly ya, ini baru monthly ya. Kita bikin jazz night, kita bikin jazz lagi. Kita coba waktu itu Karimata main. Wow, yang datang walaupun usia-usia ya penggemar Karimata lah ya. Tapi mereka ternyata ketika tahu Karimata tampil di pasar seni Ancol, mereka datang. Banyak yang datang untuk menikmati itu, dan akhirnya kita optimis, kita yakin kita adakan tiap bulan nih, nanti Krakatau. Berikutnya berarti kita Jazz Night setiap Jumat malam. Terus ada lagi nih bulanan juga. Sebulan sekali itu kita coba, karena sekarang yang lagi rame kan musik apa tuh? Koplo itu loh, koplo ya. Ada juga di situ. Ada, jadi kita bikin Sunset Sound. Ini yang diprakarsai Ancol ya, bukan yang misalnya ada pihak luar yang ingin punya event IO atau apa kan. Maksudnya kan memang ini yang dibuat originalitasnya Ancol. Ya. Kita bikin Sunset Sound itu koploan. Itu seru juga, rame juga peminatnya. Nanti ada EAOE itu untuk dangdut, genre dangdut. Nah, kita gairahkan lagi seperti itu, karena Ancol itu bukan hanya tempat untuk orang datang rekreasi menikmati wahananya, tapi bagaimana menikmati seni. Itu kita hidupkan lagi, karena dulu tahu sendiri lah, banyak artis-artis besar yang dulu mengawali karir mereka di Ancol kan. Hidup juga ya? Musik juga gitu. Jadi itu yang ingin kita kembangkan, dan ternyata sebenarnya orang, walaupun sekarang hiburan itu kan
saingannya. Kalau dulu mungkin orang menikmati kayak gitu harus datang. Kalau sekarang kan online. Online, sosmed segala macam bisa dibuat media untuk mencari hiburan kan. Tapi artinya ketika kita bikin offer seperti itu banyak juga peminatnya. Tantangannya apa? Dan itu satu lagi, itu bukan hanya mereka datang menikmati musik yang mereka inginkan, menikmati sesuatu, tapi itu tadi UMKM kuliner segala macam bisa hidup juga. Karena pada dagang gitu. Iya, ketika masuk di sana akhirnya ada transaksi ekonomi yang dilakukan yang terseret oleh event-event yang kita buat gitu. Itu rame banget berarti. Berapa visitor target? Alhamdulillah rame. Ini bulan Juni kemarin aja, bulan Juni itu pengunjung Ancol hampir 1 juta. Hah? 980 sekian ribu gitu. Ancol hidup lagi sekarang ya? Ya harus kita bikin Dulu hidup zaman lagi. kita dulu ada yang di arah Le Bridge apa? Lupa lagi yang sebelah kiri tuh. Bukan. Ada tempat nongkrongnya Ancol dulu. Masa dulu abis itu kita udah jarang ke Ancol lagi. Oh, apa? Segara. Iya. Segara udah tutup. Iya kan, masa dulu angkatanku tuh kesana, kirain tuh sekarang udah gak ada aktivitas yang. Dulu ada highlight. Gitu. Iya, terus ada stage yang ada segitiga gitu depannya, apa tuh lupa saya namanya. Oh, segitiga itu ada siku-siku. Nggak usah dimatematika-in. Maksudnya ini lagi jelasin visual, konsep dekor. Jadi alas kali tinggi bagi 2 nih abis ini nih. Iya. Tapi segitunya sekarang Ancol. Bahkan kemarin akhir Juni itu kita bikin Ancol Championship tinju. Wow. Di mananya? Jadi kita punya di tepi pantai. Ombak. Ombak laut itu salah satu restoran di Ancol. Itu menghadap ke pantai. Jadi di pasir pantainya itu kita bikin panggung tinju, ring tinju. Kok lucu sih? Emang iya? Ini nih. Ancol hidup lagi guys, mantep guys. Dan rame banget itu. Walaupun itu kemarin juga yang main tinju bukan semuanya yang profesional bertinju. Jadi ada dari influencer, ada dari artis. Bahkan di RUT kita eksibisi main tuh. Pak Win, siapa? Pak Ian sekarang. Pak Ian. Beliau yang angkatan ini, Pak Ian di RUT kita. Eksibisi sama Eza Gionino tinju. Terus itu yang kemarin dipukul dia siapa tuh? Robi juga main tuh, tapi lawan siapa waktu itu? Robi sama Eza Gionino kan? Enggak lawan Eza Gionino dia. Robi lawan siapa ya waktu itu? Adalah. Kalau nggak salah juga orang influencer juga. Iya. Oke, itu budget sendiri apa sponsor sih? Kita mau tahu teknis sedikit nih. Sebenarnya yang namanya apapun ini kan orientasinya kan harus bisnis. Iya. Ini acara ini bisa terjadi karena ada pihak-pihak yang sponsor juga di situ. Nggak apa-apa juga. Dari BUMD lain juga bersponsor, akhirnya bisa terjadi seperti ini. Tapi harus kita mulai seberat apapun memang. Karena resikonya waktu itu ya kalau nggak dapat sponsor ya kita usahakan tambahin untuk biayanya. Yang penting terjadi dan alhamdulillahnya rame. Oke. Tapi kalau dari komisaris ke direksi itu ada target nggak sih biasanya? Kan selain mengawas ya, target biar lebih generate revenue lagi, ya, pasti. Buka lapangan pekerjaan gitu. Pasti ada, karena gini, kan ada istilahnya RKAP ya. Jadi ada namanya perusahaan, itu kan punya target-target yang ingin dicapai. Dan itu harus dievaluasi terus kan. Karena kondisi apalagi kayak seperti Ancol ini kan agak beda nih dengan misalnya BUMD, misalnya Pamjaya. Iya. Jalan air bersih, itu pelanggannya sudah bisa dihitung. Iya, itu dia tuh. Pemakaiannya terhitung, ya kan? Iya. Tapi kalau Ancol itu kan kita nggak bisa memastikan bahwa bulan ini yang datang akan sekian, nggak bisa kan? Nah, makanya caranya gimana? Tugas komisaris direksi untuk kehidupan kembali Ancol. Ya itu tadi, kita harus membuat sesuatu activity di Ancol yang membuat orang bahwa ada keinginan, di Ancol ada ini nih. Minim penasaran dan mau datang, itu awal dulu kan. Terus kita berikan kemudahan-kemudahan juga. Kita berikan paket-paket bundling seperti itu yang membuat mereka tertarik untuk
kembali atau datang ke Ancol lagi untuk kalau sesuatu, wah ada yang baru nih di Ancol, ada event ini, event itu kan menjadi orang penasaran pengen datang dan itu terbukti artinya itu yang bisa kita lakukan dan ternyata secara data jumlah pengunjung dan juga revenue-nya itu luar biasa. Ketika ada waktu kemarin Juni itu ada 3 hari dalam rangka ulang tahun Jakarta kan tanggal 22 Juni, kemudian 27 dan 28 Juni itu masuk Ancol itu tiket gratis. Oh iya nih dia nih. Membeludak 62.000 warga padati Ancol di hari terakhir masuk gratis. Ya saya dengerin ini. Cuma tuh saya lagi mana ya pengen iseng bawa keluarga ke sini, cuma tiba-tiba ada agenda lain. Nah, masalah kan lain waktu masih bisa. Ancol buka terus. Ada lagi emang gratis? Ada. Kalau Ancol tuh kalau kamu kapanpun datang gratis masuk. Kan masuknya kan bayarnya bisa keluarnya. Sama dong kayak restoran Padang. Waduh gratis, iya pas mau pulang bayar. Ya, jadi iya sih. Ini contohnya nih ya, dengan menggratiskan masuk Ancol. Nggak nih keluarnya gratis nggak nih? Ntar salah lagi nih. Nggak nih masuk dong gratis, keluar gratis nggak? Cuma gini, memang ada harusnya ada prosedurnya kan. Memang kalau kamu masuk gratis waktu itu kan memang harus istilahnya daftar sebelumnya kan di Ancol. Oh ya nggak apa-apa. Tapi banyak orang yang tidak melalui prosedur itu, otomatis kan tidak berlaku. Kalau kamu datang langsung ya nggak berlaku karena harus menunjukkan bahwa kamu sudah daftar H-1 bahwa kamu sudah dapat tiket gratis itu harusnya. Informasi di mana itu? Di sosmed? Di sosmed banyak banget. Kadang-kadang kita tahu sendiri kan orang-orang kita itu kadang-kadang informasi gitu, oh gratis, wah berangkat gitu. Tapi ternyata aturannya kadang-kadang kelewatan, nggak ngikutin gitu. Nah tapi dengan tiket masuk gratis ini justru revenue-nya naik. Kok bisa? Dari revenue stream apa? Yang belanja makanan ya? Apa? Bener itu salah apa bener nih? Salah satunya itu. Begitu kamu masuknya gratis kan banyak yang masuk nih. Pinter gue kan bisa nebak kan. Cocok jadi komisaris independen nih. Wah sih ya. Bisa nanti nggak saya usulin deh. Nggak saya usulin deh. Itu namanya berarti nggak didorong dong. Iya kan? Belanja naik. Bisa 2 hampir 3 kali lipat malah. Emang iya, oke juga ya. Makanya itu artinya kita harus melakukan sesuatu itu harus berani dulu kita melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak mencoba sesuatu ya akhirnya seperti itu aja yang kita dapatkan. Itu aja yang kita hasilkan. Ada data nggak sih? Saya mau tahu nih kontribusinya seorang calon tong ketika pas masuk berapa tahun? Berapa tahun sih udah berjalan? Ya setahun deh lebih. Coba ukurannya mulai dari April. Ya ukurannya terdekat aja misalnya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir 2023. Ya nggak bisa kan 5 tahun terakhir termasuk COVID. Ancol itu dibandingin COVID. Ancol itu kondisi paling berat saat COVID dulu. Ya karena selama COVID kan tutup dia. Nggak diukur sama yang tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ya. Kan berarti kan kontribusinya kalau emang naik cakep kalau ada datanya. Ada. Dari revenue. Kita kasih. Kalau ada ya. Kan saya mintanya sekarang. Kamu dadaan sih. Kayak bertamu ya. Lagi ya. Kayak tahu bulat kamu. Dadakan. Ya. Kira-kira ada gebrakan apa lagi nantinya yang mau dibuat di Ancol? Misalnya gini, bisa nggak kayak event stand up comedy? Oh sangat bisa. Di sana gitu ya? Makanya kita yang saya katakan tadi Pasar Seni itu kan jadi pusat aktivitas seniman. Itu bukan hanya musik, termasuk komedi nanti. Jadi kayak misalnya Jumat malam itu kita sebut tadi jazz night. Kemudian hari tertentu comedy night. Jadi kayak gitu-gitu, dangdut, genre-genre musik gitu, seniman. Jadi sangat punya potensi untuk dihidupkan dan dikembangkan. Ada wahana baru nggak sih di Ancol? Biar siapa tahu jadi suatu inovasi gitu. Ada wahana. Sekarang ini wahana baru untuk unit wahana baru sih belum ada, tapi pengembangan dari yang sudah ada. Jadi kayak sekarang tuh kan zamannya teknologi ya. Sekarang ada immersible. Jadi yang 3 dimensi yang gitu-gitu. Kalau dulu mungkin orang SeaWorld lihat ikan dalam akuarium gede gitu kan. Sekarang sudah ada yang
3 dimensi itu. Kita bikin paket nih, mungkin menarik juga nih. Kita bikin paket camping, kemah untuk anak-anak. Camping di Ancol. Di dalam SeaWorld. Ih, lucu banget. Keren ya, nanti cari deh videonya itu. Jadi di SeaWorld itu kita hari-hari tertentu kita bikin paket untuk anak-anak usia SD. Jadi camping, ada keseruan di dalam situ. Tuh. Itu tuh tadi tuh. Nah, camping under the sea. Nah, itu kayak gitu itu. Ada aja gebrakannya ya. Ya kita harus lakukan sesuatu kalau kita pengen. Kan katanya orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi orang yang melakukan hal biasa terus-menerus terus mengharapkan hasil yang luar biasa, yaitu orang gila namanya. Orang melakukan hal yang biasa-biasa kok mengharapkan hasil yang luar biasa, dari mana ceritanya kan gitu. Makanya kalau pengen hasil yang luar biasa ya jangan melakukan hal yang biasa terus-menerus. Harus punya terobosan, punya ini. Makanya gak heran di berita kehadiran Cak Lontong membawa angin segar. Saya baca tuh. Jadi komisaris. Cak Lontong dinilai bawa angin segar bagi Ancol. Apa? Angin apa yang Anda bawa, Cak? Segar. Dingin gitu. Angin segar itu. Iya kan, asik juga nih. Ya itu tadi. Kadang-kadang kan kita itu bisa membantu sesuatu itu kan bisa dari banyak hal. Kalau saya salah satunya ya dengan ide-ide saya di dunia, dengan pengalaman saya ini, kemudian dengan link-link teman-teman yang saya punya yang bisa membuat aktivasi di Ancol, menghidupkan lagi unit-unit usaha di Ancol, itu yang bisa saya lakukan itu ya harus saya lakukan. Nggak harus nunggu momen yang tepat, yang besar dulu, ya sekecil apapun kita lakukan karena kita harus mulai. Kalau enggak, kita hanya mengharapkan Ancol hanya dari tiket masuk ya pasti lama-lama nggak ada sesuatu yang baru dan membuat orang tertarik ke Ancol, ya pasti akan turun juga jumlah pengunjung kan. Makanya kita harus bikin sesuatu. Tapi ada tantangan gini nggak sih, kayak generasi kita dulu kan nggak ada gadget ya. Maksudnya kan ya udah kita ke Ancol udah pasti menjadi hiburan yang luar biasa gitu kan. Jadi artinya kalau saya bilangnya gini, bahasa kasarnya adalah tingkat ukuran hiburan zaman ke zaman, makin teknologi makin maju, itu harusnya tantangannya bisa lebih tinggi lagi tuh. Betul. Ya kan, karena kan gini-gini doang nih. Sementara yang dilihat di sosial media tuh anak-anak zaman sekarang Gen Alpha, Gen Z itu udah yang level-level kesekian gitu. Jadi artinya udah bias dan imun kalau dipaksain dengan gaya-gaya lama gitu Ancolnya. Nah, dengan adanya Cak Lontong menjadi komisaris di Ancol, levelnya kan kalau bisa kan udah harus lebih tinggi lagi kan, nggak bisa pakai cara-cara yang lama lagi. Kalau nggak orang ya begitu datang gini-gini amat nih, terutama bilang Gen Alpha, Gen Z. Kayak kita deh dulu main PS1, sekarang PS5, ngeliat grafisnya aja udah kayak ya Allah. PS1 aja susah dulu, apalagi 5 ya. Ribet. Bukan jumlahnya, serinya, bukan jumlahnya, bukan serinya. Serinya kan. Jadi begitu coba ngeliat tayangan di YouTube PS1, menurut kita dulu keren banget loh, tapi ternyata jadul banget. Nah, sekarang tantangannya apa untuk di Ancol sendiri itu? Sebenarnya tantangannya ya seperti yang kamu sebutkan tadi, kalau selama nggak ada yang baru itu ya lama-kelamaan pasti akan ditinggal orang. Tapi membuat sesuatu yang baru pun itu kan butuh investasi yang gede juga. Duitnya dari mana? Nah, makanya untuk hal yang seperti itu agak susah kita lakukan karena kita butuh investor kan. Karena secara duit memang kita nggak punya banyak untuk melakukan atau membuat wahana yang baru. Setidak-tidaknya menggandeng orang-orang untuk bisa terlibat untuk membuat sesuatu yang baru. Karena ada beberapa IP yang tertarik untuk tahu film Jumbo. Tahu lah. Tahu film Beranak Dalam Kubur. Ada ya? Tahu film Pengabdi Setan. Tahu lah. Oh, kamu hobi nonton film? Kenapa cuma nanya itu? Maksudnya apa? Gila, gue udah serius-serius ya. Pegel lah mandel gue lama-lama nih. Ya kenapa di absen? Maksudnya apa juntrungannya? Nah, jadi kita juga melakukan ini
pembicaraan dengan itu salah satu pemilik IP Jumbo itu. Karena Jumbo Rian itu ya? kan untuk anak-anak ya. Heeh. Lebih ke Visinema yang punya sebenarnya. Oh, Visinema. siapa namanya? Angga Dwi Mas Sasongko ya? Maaf kalau salah. Siapa? Angga bukan sih? Kamu cari ditulis aja nih. Kenapa kita jadi mikir? Iya, nggak mau cuma ini ya kita doang. mikir tetap pemiliknya nggak berubah kan? Iya betul. Ya udahlah, Visinema. Nah, Atau Rian atau siapalah tuh. nah kita akan Iya. berbicara nih. Kalau Jumbo itu kan, wah filmnya aja penontonnya akan apa itu rekor itu kan? Ya. Nah, kalau sampai Jumbo itu jadi ada wahana di Ancol misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang baru, yang menarik, yang membuat terutama anak-anak mau masuk gitu. Karena kan hitungan kasarnya kan gini. Kalau anaknya pengen ke Ancol, ya pasti orang tuanya ngikut, nggak mungkin dilepas. Iya lagi. Gitu kan? Iya lagi. Iya kan? Iya, kita biasanya ngikut anak tuh. Iya. Walaupun menikmatinya anak happy, menikmati, mungkin orang tua lihat anak happy aja udah seneng kan. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini biasanya ya, orang tua, bapak nganter anaknya ke Ancol. Sederhana aja, main di pasir, Iya. laut gitu kan udah seneng. Ke Jakarta nyari pantai, bisa main di tepi laut, main pasir kan, ya salah satunya di Ancol gitu kan. Lihat anaknya main pasir di laut kan orang tua kan udah seneng. Iya. Ya mungkin bapaknya nggak perlu ikut-ikutan main, tapi kita siapin apa nih? Nah misalnya nih, ini bapaknya menikmati lihat anaknya happy gitu, dia happy. Siapin aja kita jual kopi yang UMKM tuh, kopi keliling. Bapaknya dengan nyeruput kopi tuh, wah kenikmatannya berlipat ganda happy-nya. Mungkin bapaknya cuma nongkrong minum kopi, lihat anaknya sedang, udah sedang, pulang udah happy, refresh. Jadi anaknya refreshing, bapaknya juga refreshing gitu. Jadi kita melihat hal kecil yang bisa kita berikan untuk pengunjung Ancol. Karena kita kan tujuan kita itu membuat semua bahagia. Ancol itu gitu. Bukan hanya orang yang bekerja di Ancol, bukan hanya pengunjungnya, tapi semua yang berkaitan dengan Ancol itu kita ingin membuat mereka bahagia. Bahagia itu bisa karena kenangannya setelah di sana, bisa karena merasakan nyaman di sana, bisa karena kalau yang bekerja ya bisa menghidupi keluarganya dari bekerja di Ancol, artinya memunculkan bahagia dari semua sisi yang itu kita ingin bangun di Ancol. Itu berarti kalau kerja di sana, tadi kan katanya kan membahagiakan orang yang kerja di sana segala macam ya. Calontong itu berarti kerjanya gimana sih kalau komisaris tuh? Daily, setiap hari? Enggak, kalau atau ngawas? Enggak. Kalau komisaris itu enggak harus berapa daily, kali? tapi sebenarnya kalau saya pertama kali masuk dulu juga ketika dibacakan ini yang mandatory, misalnya mandatory meeting yang harus gitu ya, itu malah dalam setahun paling 3 bulan sekali, jadi 4 kali yang wajib ya. Iya, terus yang lainnya? Ya, sisa bulan yang lainnya? Secara ini aturannya seperti itu. Iya, maksudnya terus abis itu ngapain? Tapi kita melakukannya sekarang nggak, ya itu tadi, kita nggak bisa melakukan hal yang biasa gitu untuk mencapai yang luar biasa. Makanya laporan keuangan, koordinasi itu sebulan sekali minim kita lakukan. Tapi di luar yang rutin itu kita tetap berkoordinasi. Seperti misalnya dengan saya punya link, kemudian komisaris yang lain, kemudian ada orang yang berminat, saya pengen buka restoran dong di Ancol. Nah kita datangkan mereka, kita undang mereka, kita ajak survei mereka bagaimana, kemudian kemudahan yang kita berikan, sampai akhirnya kita bisa kontrak mereka melaksanakan itu. Sekarang mau buka lapangan padel di Ancol juga sudah ada. Cakep. Jadi kalau mau main tinju, kan padel tadi ngomongnya, kan padel. Lah ya kalau enggak, sebentar. Tadi kan udah bagus. Kan ceritain kita mau buka lapangan padel. Jadi kalau mau main tinju, kenapa jadi makanya tinju? Jangan dipotong. Kita kan mau buka lapangan padel. Iya. Jadi kalau mau main tinju jangan di lapangan padel. Iya betul. Kamu dipotong. Cuma mau ngasih tahu itu ya. Belum selesai. Pengen wudhu lagi gue nih biar seger nih ya. Iya. Cuma mau ngasih tahu itu doang loh. Jangan dipotong. Kirain apa ya? Iya kan. Oh, lapangan padel akan ada di sana juga ya? Ada. Cakep. Juga. Terus kalau datangnya 4 kali setahun, berarti komisaris tuh tetap
Calontong deh, itu boleh ngambil job-job yang lainnya masih aktif Jadi komedi gitu. Diluruskan, bukan 4 kali setahun loh, kita Tadi katanya rutin. Aturannya aturannya, itu oke. wajib, yang wajibnya Iya. dulu seperti itu disebutkan, tapi kita nggak melakukan hal yang biasa. Oh, nih bagus nih. Kita komisaris sepakat bahwa kita harus semakin sering bertemu dengan direksi, dengan karyawan-karyawan Ancol sesering mungkin. Cuma kan nggak boleh Jadi, overlap juga ya. Nggak boleh, kita bukan yang mengambil keputusan, kita tidak berhak untuk itu, kita hanya memberikan ya advice, mengawasi gitu aja. Tapi banyak hal-hal yang dilakukan yang komisaris banyak juga yang aktif. Jadi hari-hari gitu bisa datang ke tempat ini mungkin kasih masukan. Oh ini harusnya kalau dibikin gini bisa, dan action dilakukan, dan banyak hal yang berubah lah di Ancol. Sekarang ini ada yang baru lagi nih. Wih, ada aja loh gebrakannya loh. Ini Angin baru, segar loh, bener loh. Ini baru saya sebutin di sini. Di sini baru ini saya. Di tempat lain udah sering. Di sini baru ini. Oh iya, coba. Kalau kamu orang Jakarta, Car Free Day di mana? Bundaran HI lah. Hah? HI lah. Sudirman Tamrin kan? Iyalah. Bundaran HI sana. Sama sekarang Kuningan. Sudah ada Kuningan. Jadi bagi teman-teman kita yang aktif rajin Car Free Day di Sudirman Tamrin, Bundaran HI, kemudian di Kuningan, ini bisa, kalau pengen menikmati suasana Car Free Day Ancol, bisa naik Transjakarta langsung masuk ke Ancol. Oh. Nah, jadi kalau kamu lagi di Bundaran HI, kamu naik Transjakarta itu bisa langsung masuk Ancol tuh. Jadi pindah tempat gitu? Iya. Di Ancol bisa melaksanakan Car Free Day di Ancol, menikmati suasana Ancol pagi hari. Pantai. Jadi, dan itu kita beri free. Gratis? Transjakartanya untuk masuk aja. Terus baliknya jam 11 terakhir kita Transjakartanya untuk bawa balik. Misalnya nih kamu Car Free Day bawa mobil nih, parkir di sekitaran Bundaran HI misalnya. Kamu Car Free Day, pengen ke Ancol lah, naik Transjakarta ke Ancol. Ancol puas, nanti dikasih batas maksimal jam 11. Itu ada yang balik lagi ke Bundaran HI lagi kan. Nah, tinggal ngambil mobil pulang. Oke. Sebentar, kenapa nggak langsung Car Free Day-nya di Ancol? Ya boleh. Boleh. Oh, ini ceritanya kalau kebiasaannya ada di Bundaran HI. Jadi yang teman-teman yang ada di Bundaran HI pun tanpa harus ngambil mobil dulu ke Ancol, bisa Transjakarta masuk Ancol nanti. Gitu. Jadi salah satu fasilitasnya ke Ancolnya itu lewat Transjakartanya gratis. Iya, yes. Gratis? Gratis. Cakep. Yang gratis ke Transjakartanya apa masuk Ancolnya ya? Nanti saya info lagi. Anda informan nggak yakin ya? Anda gimana sih nih? Emang gue agak sebenarnya trust issue kalau komedian masuk ke dalam sebuah tapi kan BUMN. Hasilnya gimana tadi? Bagus. Iya, bagus. Iya. Detail yang kecil mungkin bisa kelewat ngomong salah dalam arti kurang presisi karena informasinya kebolak-balik, tapi ya secara pencapaian. Untuk informasi lebih lanjut cek aja sosial medianya Ancol Taman Impian. Infonya banyak di sini nih. Banyak, kalau cari info apa aja ada di sini. Jadi bahkan sekarang gini, Ancol itu kita sudah bangun ini lewat WhatsApp misalnya ini contohnya, keluarga pengen ke Ancol. Tapi mungkin nggak ada bayangan mau kemana karena mungkin ada keterbatasan budget misalnya. Itu bisa tuh, ada WhatsApp kita ini pusat bantuan nih. Nah, ini beli tiket pun sekarang lewat WhatsApp juga sudah bisa. Ada ini Ancol Point ini. Jadi nanti ada banding-banding, misalnya kalau kita misalnya beli tiket di sini, nanti akan dapat kayak semacam, misalnya kita belanja makan di sana. Nah itu nanti bisa kita masukkan jadi poin. Nanti akan ada, kita undi itu ada hadiahnya juga untuk menarik pengunjung seperti itu. Jadi tenan-tenan di sana juga senang karena orang biar dapat poin makan beli belanja di sini, karena nanti struknya itu bisa dimasukkan poin untuk undian gitu. Selain itu misalnya kayak balik ke yang tadi. Misalnya saya sekeluarga nih, saya istri anak 2, saya cuma punya budget 300.000. Kira-kira kalau saya mau ke Ancol
ngapain dan kemana ya. Itu nanti ada nih, itinerary bisa kita kasih tuh. Oh. Kalau budget segitu, mending menikmatinya di sini gitu. Ada nanti diarahkan ke situ biar ke sana nggak buang-buang waktu dan buang-buang ini. Jadi lebih efektif dan lebih bisa menikmati dan nggak was-was kan karena wah budget aman nih, gitu loh. Jangan jadi sampai begitu udah nyampe sana taunya budgetnya cuma punya sekian, taunya nggak pas, akhirnya muter-muter lagi cari yang lebih aman gitu ya. Satu itu, deg-degan juga kan, waduh. Udah ngantri ya. Jadi kita berikan kepastian bagi pengunjung Ancol bahwa ketika Anda punya budget berapapun itu bisa menikmati Ancol sebenarnya gitu. Kalau tahu caranya, tahu tempatnya pasti bisa. Makanya kita kasih kesempatan untuk bisa mendapatkan informasi itu. Jadi kayak semacam customer service-nya AI kali ya? Ya kan dia pakai AI ya. Jadi dia nanya apa aja lewat berarti WhatsApp kan ya? WhatsApp. Platformnya ya? Iya, platformnya WhatsApp. Udah tinggal chat aja, gue mau kesini nih, budget gue sekian apa segala macamnya, cocok nggak? Oh jangan makan di sini aja, ntar dia bisa ngomong gitu ya? Iya, nanti diarahin nih mainnya ke sini makan gitu. Oke juga ya, berarti lebih dari komisaris harusnya sih. Kalau memang misalnya calon tok benar-benar berkontribusi lebih dalam ya. Ya makanya kita tidak bisa eksekusi segala macam. Kita hanya memberi ide, memberi masukan. Dan ini kita berterima kasih juga pada direksi Ancol sekarang yang sangat aktif yang bisa mewujudkan ini. Keren banget ini. Yoi. Ide-ide seperti ini bisa berjalan. Tapi berarti job-job yang di luar komisaris, di luar Ancol ini masih bisa ambil? Masih dong. Ada batasannya nggak? Enggak. Ya selama tidak mengganggu pekerjaan, ukurannya kan gitu. RUPS berarti berapa setahun sekali? Kalau RUPS tahun sekali. Karena satu-satunya BUMD DKI yang sudah IPO, sudah go public itu Ancol, baru Ancol. Oh iya. Apa yang TBK baru Ancol. Emitennya dia apa ya? Apa? Kode saham ya? Coba cari. Dulu awalnya Ancol itu kan 80% milik provinsi. Tahu. 20% milik PT Jaya, Pembangunan Jaya. Oh ini nih PJAA. PJAA. Pembangunan Jaya ya. PJAA. Saya pikir tadi Jaya, tapi PJAA ya. Nah itu IPO 10% yang sudah dijual masing-masing. Jadi sekarang Pemprov 72, Pembangunan Jaya 18%. 10% milik pemegang saham. Coba cek IHSG apa namanya? IHSG emitennya berapa nilainya sekarang? PJA berapa? PJA coba. Wow. Yang suka beli-beli gitu pasti tahu tuh. Calon tuh ada nggak sih saham gitu? Enggak, saya nggak tahu. Pendapatannya bisnis ada nggak? Aku bisnis yang konvensional. Apa? Kos-kosan gitu ada. Wah asik dong. Banyak pintunya. Berapa pintu? Pintunya banyak, kamarnya yang dikit. Jadi gimana ceritanya? Pintu banyak. Kan pintu udah termasuk kamar. Lah kalau satu kamar saya kasih 3 pintu. Oh iya juga ya. Jadi pintunya lebih banyak dari kamarnya otomatis. Berapa total kos-kosannya calon tong? Enggak banyak, tapi ada di Solo, di Malang gitu malahan. Kontrakan? Enggak, kontrakan enggak ada. Kos itu juga di tempat-tempat dekat kampus, bantu-bantu mahasiswa, lebih ke situ. Kos-kosan aja, properti aja industrinya? Atau ada yang lain? Ya itu aja sih. Kenapa Solo? Biar dekat dengan kediaman Pak Jokowi? Bisa aja. Loh kenapa Anda ketawa? Kan saya cuma nanya. Emang dia di Solo ya? Emang di Solo, emang di mana? Iya. Biar dekat. Maksudnya biar diplomasinya gampang. Wah, saya bukan orang yang pintar berdiplomasi. Ya memang dulu kebetulan saya punya temen terus ini bener punya temen terus dijual gitu kos-kosannya gitu karena beli. kenal aja. Bukan karena aku pengen buka di enggak. Solo Enggak. Kali-kali rukun lagi. Ya coba bisa. Emang kenapa? Ya coba kita lihat ya. Kok rukun lagi kesannya apa? Kesannya, rukun sama teman lama yang jual kos-kosannya. Oh iya. Siapa tahu kan ada rukun kalau yang jual kos-kosan sampai sekarang rukun. Coba kita lihat. Kalau yang itu tadi ya siapa tahu.
sae, sae. Kan Anda lebih politis dibanding saya, Cak. Pasti tahu lah. Aduh. Ya kan? Memang paling menurut kamu paling berat dalam kehidupan seseorang itu apa? Wah. Menurut kamu nih, bahkan ketika kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan, mungkin orang merasa wah berat itu ketika kita punya cita-cita, punya target tapi tidak tercapai. Iya. Perjuangan itu berat ya. Iya. Semua Iya. harusnya manusia itu semua berjuang seperti itu. Iya. Tapi yang terberat menurut kamu apa sebenarnya? Iya itu sih. Berhasil, gagal lagi, jatuh bangun. Bukan? Ya kan itu proses yang semua Terus apa dong? kebanyakan orang akan mengalami itu. Terus apa yang paling berat menurut Carlontong? Justru terberat buat kali ini menurut saya. Itu ketika kita sudah mempunyai sesuatu apapun yang kita harapkan misalnya, untuk mengatakan cukup, itu berat. Itu paling berat dalam manusia itu kita. Gua tahu nih arah obrolannya kemana nih. Ya Gara-gara apapun kos-kosan Solo sih panjang deh jadinya. Emang kenapa ada yang berat mengatakan cukup gitu? Maksudnya ada yang udah pulang, Sekarang gini, saya akan kembali. Kalau aku tanya, orang pengusaha pengen sukses, Iya. kaya, dia pasti akan pengen lebih kaya lagi nggak? Iyalah. Pengusaha udah kaya dia pasti pengen kaya lagi. Tapi mentoknya dulu nih, kalau memang udah financial freedom sih harusnya enggak. Selesai. Kan udah ada tujuannya financial freedom. Ya financial freedom artinya dia tetap berharap mencapai sesuatu. Oh, kalau itu tiba-tiba merasa kok ada gini, ya pasti ada yang merasa kurang gitu. Terus maksudnya? Ya apapun itu, pencapaian itu apapun itu, profesi apapun, kemudian ukurannya apapun, entah itu materi, entah itu jabatan, entah itu apapun. Semua godaan itu ketika mengatakan cukup itu yang paling susah, mengatakan cukup. Itu paling susah. Jadi maksudnya? Karena begini buat saya itu gini. Apa maksudnya? Karena kan kalau kamu mensyukuri nikmat yang kamu dapat, maka nikmat itu akan ditambah. Ya. Tapi dengan ditambahnya nikmat bukan berarti memanjakan kamu untuk hanya menikmati. Karena kita harus ingat bahwa apa yang kita punya itu ada bagian-bagian yang haknya orang lain. Ya kan? Nah makanya kombinasi dari itu kan sebenarnya apa? Ketika kamu ingin mendapatkan yang lebih banyak dan kamu harus ingat haknya orang lain dari bagianmu kan, kamu harus punya kata-kata cukup itu. Karena kamu nggak punya kata-kata cukup, yang harusnya haknya orang lain bisa kamu embat juga. Paham. Iya kan? Iya. Jadi buat aku mengatakan cukup itu sepertinya sederhana, tapi itu berat. Implementasi dari itu tadi. Bersyukur, kemudian tidak kufur jatuhnya akhirnya. Karena dia merasa cukup. Memangnya ada kira-kira profil pejabat kita yang sampai sekarang nggak pernah merasa cukup? Kamu pakai nanya, orang beritanya masih banyak beredar juga kan. Kemarin yang 74 kg emas ditemukan, itu kalau nggak bukti dari orang tidak bisa mengatakan cukup, apa coba? Ya, korupsi di kebun binatang Surabaya. Nah, sampai binatangnya kelaparan, kurus-kurus. Itu kalau nggak berarti nggak bisa mengatakan cukup, apa? Emang dia nggak bisa makan kalau nggak ngambil jatah makan binatang? Oh iya. Kan kebangetan tuh. Pengen coba terus andil kontribusi, kalau bisa negara ini terus di tangan saya. Siapa itu? Enggak tahu. Kamu ngomong siapa itu? Siapapun. Nah, apapun itu, makanya artinya itu adalah orang yang belum bisa mengatakan cukup pada dirinya sendiri. Dan itu potensinya banyak seperti katakan tadi. Kalau kamu punya kekayaan dan kamu nggak merasa cukup, akhirnya yang harusnya hak orang lain pun akan kamu sikat. Itu cerminan di kita banyak banget tuh. Banyak. Koruptor. Nah iya, koruptor itu kan nggak pernah bisa mengatakan cukup. Makanya solusi dari korupsi itu kan bukan dengan menaikkan gaji, karena
kuncinya di situ tadi, susah untuk mengatakan cukup itu. Terus harusnya gimana solusi untuk memberantas korupsi? Dimiskinkan kah? Ya salah satu metode. Dimiskinkan. Ya, koruptor itu kan menurut aku kenapa dia korupsi? Karena dia kan nggak mau miskin. Padahal untuk ukuran kita dia juga sebenarnya udah nggak miskin. Tapi karena tidak bisa mengatakan cukup, dia masih merasa kurang. Artinya yang ditakuti kalau koruptor bukan menurut aku ya orang yang berani korupsi menggunakan uang negara, uang rakyat untuk kepentingannya sendiri itu sudah nggak ada yang ditakutin kecuali jadi miskin. Terakhir di DPR para sepakat nggak RUU perampasan aset? Kan belum, itu proses politis itu belum selesai kan. Belum. Tapi Calon Tong setuju? Kalau saya sih setuju lah. Setuju. Cuma memang yang semua yang mendukung itu harus kita siapkan benar-benar. Ya. Jadi kalau ini satu hal yang sering saya omongkan di luar ya, bahwa gini, kita itu selalu punya tujuan yang baik sebagai person, sebagai bangsa, sebagai apapun itu ya, selalu punya tujuan yang baik. Ya. Tetapi dalam mencapai tujuan itu, nah itulah seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga tujuan itu tidak bisa kita capai. Salah satu contoh yang sering saya sebutin, contoh kita akan mencari penyanyi yang hebat, ada audisi, ada kompetisinya. Ya, tujuannya apa? Untuk mencari penyanyi yang hebat. Tapi untuk menentukan siapa yang berhak mendapat itu bukan orang yang berkompeten untuk menentukan itu, tetapi apa? SMS. Itu kan bisnis, itu kan duit, itu kan kapital. Ya. Artinya apa? Artinya ya kamu harus siap bahwa tujuanmu mencari penyanyi yang paling bagus nggak tercapai karena ukuranmu keuntungan yang kamu dapat. Transaksional. Nggak peduli dengan hasilnya lagi sudah. Iya. Siapapun yang menang nggak masalah. Bahkan kadang-kadang ini harusnya nggak bagus sih, tapi loh ini yang dukung banyak nih duit masuk, dipertahankan ya urusan bisnis. Tujuan sudah nggak tercapai kan. Iya lagi. Nah itu yang bukan hanya sampai ke hal entertain pun masuk seperti itu. Dan di banyak hal itu yang terjadi menurut saya seperti itu. Oke, bagus nih. Ini sisi lain Cak Lontong lo barusan. Istimewa dunia lain. Setan dong. Iya loh. Ya kan berarti sama halnya dengan kalau kita kembali sedikit ke Jaya Ancol. Nah, berarti kan kita memilih emiten PJAA juga karena memang kita ngerti dulu tujuannya apa. Iya. Ya kan nggak bisa asal-asalan. Membahagiakan semua itu. Naik loh. Sahamnya 1 bulan terakhir. Ya. Tuh sampai 4%, bahkan sekarang per hari ini 0,87%. Wih. Ya. Seksi juga nih 462 harganya guys. Silakan. Ya. Langsung. Saya tahu arahnya begitu terbang to the moon kan. Masa kita nggak kecipratan juga ya. Hah? Asik juga nih ya. Nanti saya coba cek deh. Calon Tong ada yang mau disampaikan ke teman-teman, terutama mungkin junior atau konten kreator atau pejuang usaha. Ikan Anda udah terhitung senior kan? Ya tua lah maksudnya. Ya, ada. Kata lain tua itu kan. Tadi sebelum syuting sama Calon Tong ada Salim Doer. Salim Doer aja, wah ini nih panutan saya nih, wah sampai begitu. Salim Doer aja sampai Salim ya. Padahal dia udah Salim. Sampai Salim. Iya. Ya, coba dong motivasi saya Salim Doer, teman-teman yang lainnya gitu. Kalau mau ngasih motivasi itu kadang-kadang saya itu susah ya. Ini nih. Karena saya sendiri orang yang sebenarnya tidak terlalu punya banyak kesempatan untuk bisa memotivasi aku sendiri gitu. Saya itu orangnya ngalir aja kan. Nggak pernah punya target tertentu yang harus saya capai, enggak. Karena buat saya berada pada posisi sekarang pun itu sebenarnya kalau mau jujur ya bukan yang saya cita-citakan dari dulu gitu kan. Saya menjadi pelawak kan bukan cita-cita saya. Orang saya kuliah di elektro, jadi sarjana teknik. Artinya pelawak itu kan bukan cita-cita, tetapi itulah kehidupan yang harus jalani.
Dan saya tidak boleh gagal di kehidupan yang saya jalani, apapun background saya. Saya mungkin sarjana teknik, tapi ketika saya tidak berkarir di dunia teknik, ya hidup saya di dunia entertain, kemudian ya saya nggak boleh gagal. Saya hanya targetnya seperti itu aja. Tapi saya tidak punya target, saya harus jadi ini, jadi itu, harus mencapai ini. Enggak, buat saya. Makanya saya orang yang nggak ngoyo, orang yang nggak terlalu mengejar hal-hal yang harus saya capai, tapi saya selalu berusaha menikmati ya. Menikmati itu bukan berarti sesuatu yang sudah nikmat, tapi apa adanya pun bisa kita nikmati. Oke. Ya, tapi kan entertainment ada umur ya? Ya orang kalau nggak ada umur di dunia apapun bukan hanya entertain. Bukan nyawa. Bukan nyawa Bapak Komisaris yang terhormat. Entertain ada umur. Bukan, maksud saya kan pengusaha juga kalau nggak ada umur iya, ya udah nggak bisa usaha. Salah lagi gue. Bukan itu. Maksudnya kan kalau entertainer, saya sebagai entertainer harus totalitas gitu kan. Tapi kan aktor tuh kalau udah menua, udah banyak yang nggak laku misal itu gimana? Masa akan tetap kan bisnis selain kos-kosan kan berarti kan akan ada buka bisnis baru kan? Ya itu kembali ke masing-masing ya, peluang masing-masing. Tapi menurut saya memang apapun itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, termasuk di dunia entertain. Saya tidak bisa mempertahankan eksistensi saya seperti ini terus ya. Saya pasti tahu suatu saat banyak yang menggantikan saya. Dan saya paling nikmat itu ketika kita bisa siap dan bisa menerima itu, bukan melawan itu. Karena ya kita harus tahu bahwa semua itu ada waktunya. Bukan melawan. Kuncinya siap dan tidak melawan itu apa? Apa? Bisa mengatakan cukup pada diri kita sendiri itu. Mahal. Iya enggak? Meskipun dicaci saya diam. Iya, saya selama ini dicaci saya lawan. Kok kebalikannya? Saya diejek saya lawan. Tapi sekarang saya akan diam. Kebalikannya. Gimana sih? Masa kebalik? Calontong. Thank you loh. Thank you Dery ya. Iya. Makasih. Sama-sama ini. Aduh. Satu apresiasi karena Anda tadi sudah menghibur saya. Orang kan kebalik ya. Dicaci lawan. Saya akan diam. Berarti udah parah tuh caciannya tuh ya. Udah dibully parah tuh ya. Karena dicaci saya lawan, tetap diejek. Saya lawan tetap dihina. Ya udah saya diem aja ngapain. Itu kalah namanya ya. Itu males lawanin ya. Nah ini nih sarung. Wih mantap. Super Platinum dari Kecubung. Mantap. Nah, ini sarung Kecubung selalu jadi tradisi sejak tahun 1966 teman-teman. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Karena saya tahu betul Calonto kan rajin ibadah. Aduh, amin. Iya kan. Nah, kali-kali kecipratan pahalanya kalau pakai sarung Kecubung pas lagi. Ini amal jariah ini. Masya Allah. Ini selama saya pakai kamu akan mendapatkan pahalanya. Makanya ini saya usahakan nggak saya pakai. dia nggak mau bagi-bagi, dia curang dia. Gue nggak dapat. Kecubung always be tradition. Thank you, Cak. Thank you. Kita kasih solusi.